Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-10 sampai ke-12. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan Presiden Klub SOA dan beberapa anggotanya membahas pengajuan Jax untuk berpindah ke Nomad. Setelah dihubungi, pimpinan Nomad menerima pengajuan Jax. Clay tidak mau melarangnya apalagi setelah Jax menuduhnya membakar studio mereka. Pertemuan akan dilakukan khusus membahas tentang masalah ini. Sementara itu, Jax sendiri meminta pendapat Paini tentang rencananya untuk pindah ke Nomad. Ayah Opi ini menyesal seharusnya Jax membawa perubahan sesuai cita-cita ayahnya seperti yang tertuang dalam jurnalnya. Menurut Paini, keputusan Jax ini adalah reaksi, bukan solusi. It's not. Yeah. My father died on 580. Jax dan anggota SOA lainnya kemudian menjemput Chips di rumah sakit. What's going on with Zobel? Di tengah perjalanan, Chip terkejut saat tahu Jax akan pindah ke Nomad gara-gara studio film mereka dibakar yang Jax duga dilakukan oleh Clay. Chip memaksa untuk berbelok arah dan ternyata ke tempatnya Camp Hayes. Chip langsung melepaskan tembakan ke arah si Edmond karena dia kesal kenapa Aira menjual senjata kepada Zobel, yang jelas-jelas menjadi pelaku peledakan yang hampir merenggut nyawanya. Ternyata tim ATF melakukan penyadapan di tokonya si Edmond ini. Tak lama kemudian muncul Camp Hayes dan sosok Jimmy O. Sebelum timbul masalah lebih besar, Jax mengajak Chip untuk pergi dari tempat ini. Nomad. Karena kejadian tersebut, Stahl berencana untuk memperalat Chip yang dijuluki Skotlandia dan memberi kesempatan terakhir kepada si pangeran alias Jax. Setelah mengantar Chip kembali ke markas, Jax pulang ke rumah karena Tara mengirimnya pesan. Chips, ketchup. Ternyata Stahl datang ke rumahnya karena ingin tahu alasan Jax meninggalkan Sam Crow. Tara langsung terkejut karena dia baru tahu tentang rencana Jax ini. Jax dengan tegas menolak ajakan agen ATF ini untuk mengkhianati klubnya dengan membeberkan keterlibatan SOA dengan Aira meskipun dia sakit hati kepada Clay. Irish. I'll just go. I could say the same. Jax menjelaskan kepada Tara bahwa Nomad itu artinya dia masih menjadi anggota klub motor tapi tidak terikat oleh salah satu kota. Dia merasa tidak bisa membenahi klubnya selama Clay yang menjadi pemimpin. Karena itu, dia harus menunggu hingga beberapa tahun ke depan hingga Clay turun. Tara kecewa karena Jax mengambil keputusan ini tanpa bicara dulu dengannya. Di samping itu, Opi dan Sek menderek mobil seorang wanita Indian karena telat membayar cicilan. Ketika Sek membuka dus yang berada di dalam mobil tersebut, ternyata isinya ribuan peluru tanpa merek. Clay menduga wanita itu memproduksi sendiri peluru-peluru ini. Karena itu, dia mempunyai rencana. Should talk to the squaw. Gemma terkejut saat mengetahui dari Tara bahwa Jax akan pindah ke Nomad untuk menjauhi Clay. Menurut Gemma, Nomad adalah klub motor penyucian, tidak ada keluarga dan landasan. Karena itu dia tidak mau Jax harus bepergian melintasi 4 negara bagian yang bisa mengancam nyawanya dengan daftar musuh yang kita miliki. Dalam perjalanan, Chips dicegat oleh agen Stahl dan anak buahnya. Terungkap bahwa Jimmy O adalah salah satu gegeduknya Aira yang mengucilkan Chip dari organisasi ini. Dia mencuri Fiona dan membesarkan putrinya. Stahl menawarkan kerjasama agar Chip bisa mendapatkan kembali keluarganya. Setelah Jax datang, Gemma menceritakan jurnal itu dibuat ayahnya setelah adik Jax meninggal dunia. Gemma menyebut ayah Jax sebagai pria yang cerdas, berhati besar, dan sangat rumit. Kesimpulannya, Gemma tidak setuju dengan Nomad. Lantas, Gemma memberitahu halaman 449 di jurnal ayahnya. Chip ternyata diminta datang oleh Fiona untuk dipertemukan dengan Jimmy O. Dia ingin dipertemukan dengan Clay untuk membuat kesepakatan baru. Chip sempat menolak, tapi Jimmy mengancam putrinya. Sementara itu, Clay mendatangi si wanita Indian pemilik ribuan peluru itu. Clay menawarkan kerjasama yang disambut baik oleh putranya yang bernama Ferdinand. Dia mengaku peluru-peluru itu untuk memasok polisi, penegak hukum lokal, hingga negara yang tidak punya yuridiksi. Dan untuk membuat ribuan peluru 9 mili, mereka hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Selain itu, mereka memiliki jamur narkoboy jenis psikedelik.
Clay menebak aparat hukum mengizinkannya menanam itu untuk kebutuhan religius. Si prospek dan Tig lantas menguji dulu jamur narkoboy ini. Tripping mushroom? Need to know if they're any good. I know you love them. Jax ditemani Bobby menjenguk Juice yang masih terbaring di rumah sakit. Jax memberitahu tentang rencana kepindahannya ke Nomad yang cukup membuat Juice kecewa. Hak suaranya bisa diberikan kepada Bobby. Hey. All that shit moves back around. Chip akhirnya menemui kembali Stahl untuk membuat kesepakatan. Dia akan memberikan Jimmy O, tapi jangan pernah menyentuh lagi Sam Crow. Selain itu, Chip minta jaminan perlindungan penuh dan kekebalan untuk Fiona dan putrinya. Menurut Stahl, Fiona orang yang tidak bersalah sekaligus generasi ketiga Aira. Chip akan membeberkan rumah aman mereka berikut lokasi penyimpanan senjatanya. Di halaman 449 itu, Jax membaca tulisan ayahnya yang mengaku pernah putus asa hingga Nomad menawarkan pelarian dan pengasingan. Ayahnya ragu apakah ini tindakan berani atau pengecut. Karena tidak tahu, John akhirnya bertahan untuk menanggung beban apa yang sudah terjadi. Leroy menguji coba peluru buatan orang Indian itu. Kemudian, dia menyaksikan sendiri hasil uji coba jamur narkoboy yang dikonsumsi oleh Halfsek. Di dalam kubangan lumpur, Sek tampak enjoy dan santuy. Begitupun juga dengan Sitik yang sedang menembus batas dan melampauinya. Answer memberitahu Jax bahwa pelaku pembakaran studionya lebih dari satu orang. Dia bertaruh pelakunya adalah Zobel. Jax minta maaf kepada Clay karena telah salah menuduhnya. Lalu Jax bertanya tentang rencananya pindah ke Nomad. Bukannya menolak, Clay ternyata setuju dengan kepindahannya. Melihat reaksi putranya, Gemma berencana untuk melakukan sesuatu. It couldn't have been Clay. You need to protect him. Thank you. Dalam pertemuan, semua anggota Sam Crow dengan lesuhnya menjawab ya, yang berarti menyetujui kepindahan Jax ke Nomad. I got Tig's proxy. Yay. Yay. Chip. Unanimous. Dia melepaskan atributnya sebagai simbol mundur dari Sam Crow. Berdasarkan informasi dari Chip, agen ATF menyergap Edmund di rumahnya. Tim menemukan puluhan senjata ilegal yang bisa menyeret Edmund ke penjara. Stahl mengancam akan menjebaknya agar ayahnya dan Jimmy O menyalahkan dirinya. Jika itu terjadi, Jimmy O dipastikan akan menghabisinya. Takut dengan hal tersebut, sepertinya Edmund mau bekerja sama. Gemma mengumpulkan Jax, Tara, dan Clay di rumahnya. Disinilah Gemma menceritakan kisah haru sesungguhnya yang menimpa dirinya. Jax dan Clay tidak menduga bahwa Gemma tidak mengalami kecelakaan seperti yang mereka tahu saat itu. Dia telah dijebak oleh seorang wanita muda, lalu diculik dan diperkaos berkali-kali oleh Weston dan anak buahnya atas perintah Zobel. Stop selling guns to color. All three of them. Karena hal tersebut, Jax mengambil kembali atributnya. Jax menjahit kembali atribut Sam Crow dan itu artinya dia membatalkan keputusan untuk pindah ke Nomad. Tara minta maaf karena dia tidak memberitahu Jax. Tak lama kemudian, Clay datang untuk minta maaf kepada Jax. Mereka sepakat untuk merencanakan pembalasan kepada pelaku dengan membunuh mereka semua. Seluruh anggota Sam Crow menyambut baik batalnya kepindahan Jax ke Nomad. Darah mereka mendidih setelah Clay memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Gemma. Jax meminta mereka bertindak cerdas karena dia tidak mau rencana balas dendam ini menjebloskan mereka semua kembali ke sel penjara. Karena stok persenjataan yang menipis, tim harus mengumpulkan semua senjata pribadinya. Ketika Tig mengambil persenjataan milik Clay di rumahnya, tak diduga Tig dan Gemma terlibat adegan celepot. Merasa tindakannya salah, Tig kembali ke markas dan melihat Opie sedang memperbaiki Harley. Saat itulah Tig memutuskan untuk memberitahu Opie bahwa dia yang telah membunuh Donna. Hi. Can I ask you a question, Opie? What's that? Taking the kids home? Into the back seat? Seketika Opie langsung menghajarnya.
Tig menjelaskan, itu terjadi karena jebakan dari Stahl dengan memasang penyadap di mobil dan ponselnya. The hell out! Tell him! Setelah Jax dan yang lainnya datang, Opie memutuskan untuk pergi mencari agen ATF di kantor polisi. Di sanalah Hal melihat Opie membuntuti Stahl. Jax yang datang ke kantor polisi diberitahu Hal bahwa dia melihat Opie dengan truknya. Yang dia tahu, Stahl sedang menyelidiki keterlibatan Ira dengan Zobel. Bobby mengingatkan Clay jika berita ini tersebar ke seluruh anggota SOA bahwa istri salah satu anggota tewas karena keputusan presiden klub, ini akan jadi bumerang baginya. Seluruh anggota Samcro sudah mengumpulkan senjata pribadi mereka, namun semua ini tidak akan cukup untuk melawan Zobel yang memiliki senjata otomatis yang cukup untuk kudeta dunia ketiga. Menurut Clay, tidak ada pilihan lagi selain memperbaiki hubungan dengan Irlandia. Demi rencana balas dendam ini, Chip harusnya paham. Sementara itu, Chip menemui kembali Stahl untuk menandatangani kesepakatan menyerahkan Jimmy O dan imbalannya perlindungan untuk Fiona dan putrinya. Tapi, Stahl menolak memberikan kekebalan untuk Samcro. Chip menolak menandatanganinya, tapi Stahl balik mengancam keselamatan Fiona dan putrinya bahwa Jimmy O tahu tentang tindakannya. Opie yang sedang mengawasi dari jauh melihat pertemuan rahasia Chip dan agen ATF itu. Sedangkan Jax melihat kedekatan Zobel dan Mayan. Zobel akan menyediakan suplai narkoboy untuk setiap penjara di California Utara. Keuntungannya 50-50 meskipun narkoboy itu milik Alvarez. Pimpinan gangster Meksiko ini tidak punya pilihan karena Zobel mengancam akan menarik suplai senjata untuknya. Stahl sendiri mengawasi transaksi senjata yang dilakukan Cameron kepada Weston. Straight up. Opie akhirnya mendapat kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya kepada Stahl. You gonna kill me? Tapi Opie memilih tidak membunuhnya. Kini Opie sadar pertikaian Jax dan Clay itu semua karena kematian Donna. Tapi dia sendiri tidak bisa melampiaskan kemarahannya kepada Presiden SOA. Kali ini Jax mendapat dukungan sepenuhnya dari Opie untuk membawa perubahan bagi klub ini. The rift between you and Clay. You knew about it. Build was bad enough. Knowing this, Yeah. Am I supposed to share a patch with them? we made him. That out. I'm here, man. Jimmy berjanji kepada Clay akan memutuskan hubungannya dengan Zobel. Clay sendiri mengancam akan menghubungi McGee di Belfast dan menarik semua dukungan SOA jika Jimmy terbukti bekerja sama lagi dengan kelompok pembenci kulit berwarna itu. Sebagai bentuk itikat baiknya, Jimmy akan memberikan senjata di pengiriman selanjutnya tanpa bayaran. Setelah tahu Clay adalah otak pembunuh menantunya, Piney menyimpan rompinya lalu mengambil sebuah pistol. Sementara itu, Opie terlihat sedang membaca jurnal yang diberikan oleh Jax. Dalam pertemuan, Opie memutuskan akan bertahan di klub yang telah membunuh istrinya ini. Dia berharap ada perbaikan besar dalam klub ini. Dia juga mengatakan telah melihat Chip melakukan pertemuan dengan Stahl. Setelah melihat Zobel bekerja sama dengan Mayan tanpa sepengetahuan Weston yang sangat membenci kulit berwarna, Jax punya rencana untuk mengadu dombakan kedua penjahat itu. Tak lama kemudian, Chip datang untuk mengakui kesalahannya yang hampir saja melakukan kesepakatan dengan Stahl untuk menyerahkan Jimmy O. Yang dia tahu, Edmond sudah menyerahkan ayahnya kepada FBI. Tim akan menjelaskan ini semua kepada Jimmy dan tetap melindungi keluarganya. Tiba-tiba, Piney masuk melepaskan tembakan ke arah Clay. Untung saja Clay lolos dari maut. Setelah Opie berbicara dengan ayahnya, Opie minta Clay untuk memaafkannya. You know I'm asking for you to give my old man a break. Don't ever come. Karena rencana besar yang akan dilakukan Samcro, seluruh keluarga mereka berkumpul di markas demi keselamatan mereka. Begitupun dengan Answer yang ikut bergabung di tempat ini. Well, it could put our members and the people connect. People have already been hurt on my watch. Nobody gets in, nobody leaves without an escort. You got a safety I want you to make yourself at home. Tim meminta Chip membawa juga Fiona ke markas dan untuk keselamatan putrinya, Clay sudah menghubungi klub yang berada di Belfast, Irlandia. Answer lalu menunjukkan bukti foto keterlibatan Cam Hayes dan Zobel yang dia dapatkan dari ATF. Foto itu akan ditunjukkan kepada Jimmy agar dia mengetahui yang dilakukan Cam dan Edmond.
Sementara itu, Jax, Juice, dan Opie akan bertugas untuk menghasut Weston. Karena tanpa sepengetahuannya, Zobel menjual heroin untuk Mayan. Termasuk AK-47 yang dirampas dari Sam Crow diberikan kepada kelompok Meksiko itu untuk mengendalikan jalanan. Jax berusaha menahan amarahnya karena pria ini yang telah mencelepot ibunya. Dan kini mereka bekerja sama untuk mengeluarkan senjata itu dari rumah Edmond yang sedang diawasi ketat oleh ATF. Terlihat si Edmond sedang mengemas senjata-senjata itu dan tak lama kemudian Polly datang dan setelah itu mereka pun celepot. Tim Sam Crow selanjutnya melakukan pertemuan dengan ketua gangster Niners dan pimpinan gangster ASEAN. Clay mengajak mereka untuk bekerja sama melawan Mayan yang didukung oleh Zobel yang berasal dari Liga Nasionalis Amerika. Setelah berhasil menghancurkan dan merampas seluruh wilayah Mayan, imbalannya Lin akan mendapatkan jatah di selatan dan Leroy seluruh bagian utara. Dan akhirnya mereka menerima kesepakatan ini setelah Jax memaparkannya dengan cerdas. Weston menemukan puluhan senjata AK-47 dan narkoba yang sedang dikemas oleh anak buah Zobel. Weston yang murka langsung menghabisinya. Setelah beberapa waktu menghilang, akhirnya si Chucky muncul. Dia memastikan pelaku pembakaran studio adalah Weston. Kesaksiannya secara resmi akan ditulis di kantor polisi. Jax membutuhkan bantuan Answer untuk menghasut lagi si Weston. Stahl kembali mendatangi Edmond karena sampai saat ini Jimmy belum juga datang mengambil senjatanya. Edmond mengatakan Jimmy akan datang mengambil senjatanya dan menyerahkannya langsung kepada Clay. Itulah waktu yang tepat bagi FBI untuk menangkap mereka. Edmond berharap Stahl mau membebaskan ayahnya. Tiba-tiba Weston datang ke toko si Zobel. Dia marah karena Zobel telah menjadi pengkhianat karena memberikan senjata dan narkobonya kepada Meksiko. Weston memutuskan untuk pergi, sedangkan Zobel mengatur perlindungan baru. Weston makin marah karena kedua anaknya dibawa oleh lembaga perlindungan karena dibiarkan begitu saja di rumahnya tanpa pengawasan. Ternyata ini semua bagian dari rencana Jax dengan bantuan Answer. Ketika Jax datang, mereka sepakat untuk mengatur pertarungan di Timberland jam 8 malam. 10 orang terbaik Son of Anarchy melawan 10 orangnya Weston tanpa senjata dan saksi mata. Mereka yang kalah akan berakhir di kantong mayat. Jimmy O akhirnya datang ke rumah Edmond sesuai yang diharapkan oleh agen Stahl. Chucky sengaja mengalihkan pandangan agen ATF ini dengan berpura-pura meletakkan brosur. Mereka melihat Jimmy sudah pergi membawa senjata-senjata itu untuk diserahkan kepada Sam Crow. Sedangkan Edmond dibawa pergi oleh mereka. Dan saat itulah Chucky menghubungi timnya bahwa rumah Edmond sudah clear. Ternyata Jimmy dan senjata itu masih berada di dalam garasi. Nothing happens with Fiona. Even to a million pieces. We're done. Strategi tim berhasil mengecoh FBI. FBI mengira Jimmy dan SOA sedang melakukan transaksi di sebuah toko. Stahl benar-benar dibuat malu karena dalam kotak itu ternyata isinya hanya tikus. Get that Irish prick in here. Charges. Yeah. Jimmy happened! Not because of you. Dan ini artinya Cam dan Edmond kini menjadi sasaran Jimmy. Seluruh anggota Sam Crow bergerak ke lokasi pertarungan dengan kelompoknya Weston. Let's get them all inside. Tepat jam 8 malam, Weston dan 10 anggotanya datang dengan membawa senjata api. Tim Sam Crow yang sudah tahu janji Weston tidak bisa dipegang, langsung memanggil bala bantuan. Muncullah kelompok gangster Niners dan Chinese yang langsung mengepung mereka. Weston dipaksa untuk menurunkan senjatanya dan pertarungan tangan kosong pun dimulai. Let's go! We ain't done yet. I'm not going anywhere! Pesta harus berakhir karena kepolisian Charming di bawah pimpinan Hell menyergap lokasi ini. Hell akhirnya hanya menangkap Weston dalam kasus pembakaran studio film. Dan selanjutnya, giliran Answer yang bertugas datang ke toko cerutunya Zobel. Setelah tim mengancam anaknya, akhirnya si Zobel pun muncul. Clay sudah tidak sabar lagi ingin menghabisi penjahat ini. Tiba-tiba Hell pun datang. Kesempatan itu dimanfaatkan Zobel agar polisi menangkapnya karena dia memiliki narkoboy di dalam laci mejanya. Tim Sam Crow kembali gagal untuk menghabisinya.
Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 13. Seluruh anggota Sam Crow mengawal polisi untuk menjebloskan Weston, Polly, dan Zobel ke dalam sel tahanan kantor polisi Charming. Seluruh anggota SOA sengaja menginap di depan kantor polisi untuk memastikan mereka menerima hukuman. Answer memberitahu mereka bahwa 2 agen FBI datang menemui Stahl, tapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Weston terpaksa harus dibebaskan karena Chucky yang menjadi satu-satunya saksi adalah residivis dalam kasus penipuan. Jadi, jaksa wilayah tidak bisa memproses kasus kebakaran ini. Dari hasil pertemuan Stahl dengan agen FBI itu, ternyata Zobel harus dibebaskan. Disinilah Answer memberitahu Stahl bahwa Zobel dan Weston adalah pelaku yang telah mencelepot Gemma. This guy just skates away. Karena Answer butuh alasan kepada Sam Crow, Stahl pun memberitahu bahwa Zobel sebenarnya adalah informan FBI. Itulah mengapa Zobel begitu leluasa memanfaatkan posisinya itu untuk kepentingan organisasinya. Sam Crow tidak percaya jika Weston dan Zobel akan dibebaskan. Faktanya, Zobel adalah informan FBI yang menukarkan senator dan pengambil keputusan penting. Clay menugaskan Jax untuk memberitahu Otto kondisi saat ini, dan menyuruhnya menghentikan setiap aksi Aryan setelah mereka menjatuhkan Weston. Saat Zobel keluar, dia menolak untuk dikawal karena ternyata Mayan datang untuk melakukan pengawalan terhadapnya. Oh shit. Alvarez. Sebelum dilepaskan, Answer memberitahu Weston bahwa Zobel sebenarnya informan FBI selama 3 tahun. Informant? Reds. Jax datang ke penjara untuk memberitahu Otto bahwa petinggi Aryan ingin tahu yang sebenarnya. We got some intel on Aryan shot. Disinilah kita akan melihat pemandangan menegangkan yang dimana kelompok Mayan menjaga Zobel, sedangkan di seberangnya klub SOA yang ingin menuntaskan balas dendamnya. Kepolisian Charming tepat berada di tengah-tengah mereka untuk mencegah terjadinya bentrok berdarah. Zobel sendiri memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Budapest, Hungaria saat ini juga. Polly meminta waktu 1 jam kepada ayahnya untuk pamit kepada Edmond. Jax dibantu Chip dan Opie lanjut memburu Weston. Alvarez menolak pergi dari lokasi ini dan justru mengancam akan memanggil Carter. I'll call in another charger. FYI, Carter adalah anggota klub dari kota lain. Sebetulnya, jika Alvarez tahu bahwa Zobel adalah informan FBI, pastinya dia akan membunuhnya. Tapi Clay ingin melakukannya dengan tangannya sendiri. Di dalam penjara, Otto menghabisi anak buah Weston sebagai bentuk pembalasan dari Sam Crow dan serangan kepadanya. Edmond yang berada di rumahnya diawasi ketat oleh ATF. Ayahnya menelepon agar Edmond datang menemuinya di dermaga. Jax melihat Weston membawa anaknya ke pembuat tato. Opie menghubungi tukang tato tersebut agar Weston masuk ke toilet. I got no problem with that. Disinilah Jax mengeksekusi mati si Weston sebagai bentuk balas dendam atas perbuatannya kepada Gemma. Sesampainya di dermaga, ternyata Kem Haya sudah menyembunyikan sebuah ponsel. Dia menyuruh Edmond untuk membunuh agen Stahl bagaimanapun caranya. Satu target Sam Crow berhasil dihabisi, dan kini mereka fokus untuk memburu Zobel. Ketika sedang berbelanja, Gemma melihat Polly. Karena itu, dia dan Tara memutuskan untuk membuntutinya. Edmond mengambil pistol yang dia sembunyikan di dalam kamar mandi untuk digunakan membunuh Stahl. Agen ATF ini tidak gentar dan balik menembak Edmond dengan pistol itu karena mereka sudah mengosongkan pelurunya. Saat Edmond berniat untuk kabur, Stahl langsung menembak dengan pistolnya hingga Edmond pun tewas. Di sisi lain, Tara meminta Gemma jangan sampai bertindak gegabah terhadap wanita itu. Tapi Gemma keras kepala dan tetap akan membalas perbuatan si Polly. Saat Polly masuk ke rumah Edmond, Stahl yang berada di dalam langsung bersembunyi. Dia tidak menyangka melihat Edmond sudah bersimbah darah.
karena mendengar seseorang, Polly mengeluarkan pistolnya. Tiba-tiba Gemma masuk dan langsung menodongkan pistolnya kepada Polly. Polly mengira Gemma yang telah membunuhnya. Dan saat itulah Gemma menembak Polly. Di sini, Stahl memanfaatkan situasi agar Gemma memegang pistol miliknya. Gemma dibiarkan pergi, tapi dia akan dituduh telah membunuh Edmund sekaligus Polly. Komunikasi radio yang dilakukan Stahl itu didengar oleh Cameron. Dia tidak menyangka anaknya tewas oleh Gemma. Dan kebetulan dia melihat Halfsack tidak jauh dari rumah anaknya. Karena itu, Cameron langsung membuntutinya. Setelah melihat Zobel keluar dari tokonya, tim Sam Crow dengan persenjataan lengkap langsung bergerak untuk memburunya. Di tengah perjalanan, tim Sam Crow langsung meluncurkan Mayan dan dipaksa meninggalkan Zobel. Let's go. Zobel berhasil kabur dan masuk ke dalam restoran yang dipenuhi anak-anak. Tara dan Zack tidak tahu keberadaan Gemma, karena itu dia menghubungi Jax. Tiba-tiba Cameron muncul di sini dan berniat untuk membunuh anak Jax. Halfsack berusaha mencegahnya, tapi naas, Zack lah yang ditikam hingga tewas. Cameron memutuskan untuk membawa kabur anak Jax, sedangkan Zobel sendiri mendapat informasi dari Hal jika putrinya telah tewas. Sesampainya di rumah, Jax terkejut karena Zack telah tewas dan putranya dibawa kabur oleh Cameron. Clay terpaksa membatalkan niatnya untuk menghabisi Zobel karena cucunya jauh lebih penting. Tim bergerak cepat untuk mengejar Cameron, sedangkan Ansar membantu Gemma melarikan diri keluar dari Charming. Cameron berhasil kabur menggunakan kapal. Dan akankah Jax berhasil menemukan kembali anaknya? Dan setelah itu film pun berlanjut ke season 3.